PC sambil nonton M2. Acak list langsung Oh aja my boleh. God. Semangat untuk ngerjain skripsinya karena gue tahu betapa susahnya ngerjain skripsi. Dan ini dia di game yang kedua, Todak versus Omega. Akankah Todak mendapatkan poin pertama untuk mereka atau enggak? Omega yang akan mengamankan 2 poin penuh dan pun bakal coba diganggu. Ejector ke arah belakang dan ternyata Health udah ngebuka visionnya. Ciku di sana bakal coba untuk memberikan damage ke arah blue buff terlebih dahulu. Ini dia pergerakan dari Head lagi dan lagi tadi di game yang pertama dia gagal untuk mengganggu dan mendapatkan blue buff. Dan ternyata di game yang kedua ini nggak mau terlalu memaksakan juga, Ejector melemparkan Selena pergi menjauh dari tubuhnya. Alright, sedangkan di arah mid lane udah berhasil diamankan clearing oleh para pemain dari tim Omega dan ternyata Formate berada di arah yang cukup salah, terlalu offset memilih untuk mundur terlebih dahulu dan gak mau memaksakan keadaan. Dia berada di arah top lane dan dia gak berhasil mendapatkan apa-apa, sedangkan Ione gak berhasil untuk nge-secure blue buff dan bahkan beli kerja yang harus hilang. Lihat, 4 player dari tim Omega langsung datang karena mereka sangat butuh untuk nge-defense blue buff. Tidak boleh di-delay oleh seorang Tigreal dengan second hammer-nya itu benar-benar mengganggu pergerakan marksman ataupun assassin-assassin yang sudah menggunakan. Mengganggu banget, langsung dicolok begitu aja, terdiam sejenak tapi terkena tadi efek bisa roll, tapi ternyata masih punya absorb yang bisa melindungi pergerakan dari Sylvana, dan Sylvana pun masih punya kesempatan untuk bisa balik ke arah base-nya. Regen HP lagi di bagian bawah, ada pertempuran antara One dan juga Benedetta. Swallowpad-nya kena tadi. Dan lihat Pak Pulung tadi telur dadar gulungnya dari spiral stragglingnya benar-benar berhasil mengamankannya. Hampir saja di pick off menjadi first blood dan bahkan dia yang harus berhasil cabut. Dan lihat seperti yang sudah aku bilang, Benedetta bakal banget kesulitan melawan seorang One dicicil. Apalagi lihat visionnya terbuka sangat bebas karena masih ada minus point di dalam tubuh dan seorang Formate. Benar, Swallowpad-nya benar-benar akan sangat memberikan sebuah efek yang baik, tapi ternyata pertempuran terjadi di bagian atas di area Turtle. Ada pertempuran yang udah tercipta, akan gak bisa dibalas, tapi ternyata Harley-nya lah yang menjadi korban. Kerugian yang luar biasa, tapi ingat dari Hajis jika punya retribution di arah belakang sana spiral dia langsung dicegah sama ke arah belakang. Lampu, ini dia. Jangan sampai mengacak-acak ke arah belakang karena lampu too strong. Wow, akankah harus ada Silver untuk memotong regen HP yang dimiliki oleh lampu-lampu nantinya yang akan diambil oleh One ataupun NOD dimiliki oleh ataupun bisa digunakan oleh Sylvana. 2 item ini mungkin akan bisa menjadi combo yang sangat baik untuk bisa mendorong mundur ataupun mendorong lajunya regen SP yang dimiliki oleh lapu-lapu nih. Lihat lampu-lampunya ngangkat ketek langsung jeder gede bubar, banget. jalan. Lu pernah satu tim gak sih sama dia? Sama lapu-lapu? Iya. Lu berantem tuh. Gue pukulin, kecilin, gue kolekin, gue mintain jajan. Gue mintain duit dulu lapu-lapunya. Bener. Tapi buat brother semua, karena seperti biasa kita let's go. Kita lanjut lagi, udah ada spiral yang dikeluarkan baru Sanji. Iwan nih dari Malaysia langsung dan ternyata ada Sto bersama dengan seorang Ciku. Bakal coba mundur perlahan, dia lihat bakal coba untuk ngambil takeover. Dan lihat Haji Zija juga udah mulai datang dan Head bagus banget. Dia bikin distraction yang membuat turtle-nya diamankan oleh tim Omega. Lihat permainan yang luar biasa. Head mengorbankan dirinya. Cikuan Lasis dan ada DPS dari Ben. Seorang Samus yang berhasil mendapatkan satu momen tambahan. Munis kami 4-1, Tustron dan bahkan execute Israel. Wow, Jauhead pun harus mengorbankan nyawanya. Ini adalah sebuah hal yang sangat mungkin akan menjadi perdebatan di luar sana. Jauheadnya ngapain sih? Tapi dia mendorong mundur pemain dari Todak untuk bisa memberikan space terhadap terhadap teman-temannya. Kalau misalnya orang tok-tok bilangnya gini, Epical Glory mana tahu Jauheadnya ngapain? Itu. Papale. Tapi kita bakal lihat dulu like udah berapa dan kita bakal joget nanti untuk kalian semua ya. Dan Cimomo ikut nggak? Mau Cimomo ikut kan? joget, tenang. Cimomo ikut harus. Ultisi di arah pertama udah banyak orang Shanshan dan bahkan dia lihat juga depan Ultisi bakal coba membantu pergerakan Hell dengan satu buah poker trick yang gak berhasil memberikan damage yang luar biasa di arah midlane. Masih bertahan dari tim Omega yang bisa dibilang gak terlalu struggle, tapi di sini Todak lagi nyetir gamenya di menit yang ke-6. Jujur ya,
Todak ini lagi nyetir gamenya banget. Lagi dia yang punya ngebuka map cukup pede, walaupun segi poin kill berbeda cuma satu doang, tapi karena di sisi lain punya jarak belakang, karena dia bakal coba di-set dan belum ada impulse di sana udah harus tumbang. One last hit masih bisa bertahan dan Smart Missile berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Iwan still survive in the right there. Iwan dia masih selamat. Iwan yang bukan berasal dari pon, tapi ternyata di bagian atas ada pertempuran yang terjadi. Inferno pun udah dikeluarkan, udah ada jadi Magic juga yang dikeluarkan, tapi masih selamat. Kenji-nya masih bisa pulang. Deadly Magic langsung ada Breath Fighter diketok, angkat efek semua dikebukin dan masih bertahan. Kenji ini bukan sembarang Kenji dan Tackle Cam tentunya dari Samsung sudah ada kali ini yang sudah akan coba diamankan oleh para pemain dari tim Todak. Waduh, sudah bergerak tapi impulsionnya hampir terkena. Swallow Pants dikeluarkan, ada beberapa poin weakness yang bisa langsung diamankan aja. Tapi ternyata untuk Cikor mundur ke bagian belakang, dikejar tadi, angkatnya langsung didorong dengan Secret Hammer Oji. Oh my god, dia lihat berhasil menangkap tapi ternyata tidak bisa terlalu lama dan pun berhasil mendapatkan 2 poin kali ini. Miss di arah belakang, Head, AGC, gak bisa terlalu offside, gak ada damage tambahan, mencoba di cover dan ternyata still survive lagi dan lagi tank dari kedua belah pihak benar-benar bermain dengan luar biasa, outstanding permainan yang tidak bisa diperkirakan. Diperkirakan, coba diulangin lagi. Diperkirakan kata. Aduh ya Allah, sabar, Buluk sabar. Udah ada. Orang marah-marah mulu loh kalau nge-kiss sama gue, kenapa ya? Udah ada kalau kayak diambil oleh Moon, ya ampun, sabar banget nih. Kikunya masih melakukan farming juga di bagian bawah, dilemparkan injektor. Udah ada Swallow Pants juga tapi masih bisa kabur kenceng banget. Panik langsung ke arah belakang. Freestyle dulu bos. Langsung panik tapi dia berhasil kabur. It's okay, dan jangan lupa season ulang tahun Magic Chess, sinergi baru, chessboard baru. Waduh, ada sinergi baru tuh, kayaknya ada 4 yang terbaru ya. Alright, dan sedangkan itu di arah top lane, Tamusnya bersama dengan seorang Lapu-Lupa. Mereka masih aman, masih 1-1. Bisa dibilang mereka nggak kalah fight-nya dari seorang Tamus yang juga menuju ke arah top lane dari para pemain dari tim Todak. Oh, coba dari tim Magic, pokoknya kita lihat damage ke udah masuk. Inferno, langsung ada Vegas, dan bahkan Kenji-nya mencoba untuk bertahan dan still survive. Lihat, Kenji masih bertahan, langsung sama bom ke arah belakang. Ciku masih ada 1 buah Space Escape dan one last hit ejector, dan berhasil mengalahkan seorang Ciku. Ciku, still survive right there. Oh my god, adalah hal yang sangat pintar tadi dilakukan oleh Johan. Dia nggak tahu lagi mau memberikan damage seperti apa. Melemparkan teman tadi dari Todak, dan itu hampir aja membuat Ciku bisa langsung diculik. Bener banget, aku kira itu bakal tumbang tapi ternyata benar-benar darahnya sampai hilang, gak ada ya. Gak kelihatan sama sekali permainan dari tim Todak kali ini. Di game yang kedua berbeda sekali dengan game yang pertama, dan bahkan dari tim Omega udah mulai tilting dia, mereka udah mulai kesulitan. Dan udah harusnya mereka worry banget sama Lapu-Lapu di menit yang ke-10 ini. Di menit yang ke-10 Lapu-Lapu bakal kuat banget, dan bahkan dia lihat dari Meiji dan juga Focus Trick-nya belum berhasil mengembangkan. Dia lihat dan Selenanya bakal coba dilempar ke arah belakang. Ada Iwan, ada Yelian, ditangkap. Iwan kepada Kabel Prabowo, jadi yang langsung dikandangin di sana, dan ternyata coba memberikan damage cukup besar. Dia lihat dan tumpang, langsung ada akan cetek Brave Fighter dan di arah belakang. Tersisi langsung, dan lihat terbang. Gak mau biak kayak papulung one-one-nya. Iya, 2 orang langsung menghilang dari Todak. Mungkin kalau tadi menurut Oji ini mereka harus khawatir dengan adanya Lapu-Lapu ataupun yang lainnya, tapi setidaknya ada 2 marksman yang dimiliki oleh Omega. Late game ini akan menjadi sebuah keuntungan juga untuk marksman, Yus. Itu untung Lapu-Lapunya masuk duluan. Tapi kalau enggak, Omega kesulitan banget warnya. Dan itu Lapu-Lapu semua damage, ngeliat Lapu-Lapu matanya hijau semua. Lapu-Lapunya langsung hilang. Marksman-nya bahagia banget. Ini lo maju, tapi ternyata sekarang kita lihat aja udah ada Daily Magic. Lalu udah ada Swallow Pants masih mengitari aja. Akan lihat Crossbow Tank yang berhasil keluar, dan sedikit lagi masih bisa selamat. Oke. Dan lihat one last hit, dan masih bisa diamankan oleh seorang Kertisi. Tapi Iwan digoceng, Kertisi dengan begitu saja. One last hit masih bisa bertahan di sana. Langsung ada 1 bau hujan api, balap apa kau, hujan api. Udah ada spiral juga tadi yang langsung dikeluarkan dengan sangat cepat oleh Silvana. Oke, Haji sih di arah top lane berhasil mengamankan jungle terlebih dahulu, dan para pemain dari tim Omega kali ini udah mulai bisa menyusul permainan dari tim Omega. Dan lihat,
di sini bakal coba untuk ngapain satu buah turret di arah mid. Mereka masih pengen banget sebenarnya. Cuma dari Omeganya pun masih belum kuat. Lihat udah pada ngumpul semua di arah blue buff dari para pemain dari tim Omega mencoba ditahan dan berhasil Sorambun. Berhasil semua follow up Iwan dan ternyata langsung crossbow karena Sorambun berhasil mendapatkan satu poin tambah dan Ciku untungnya gak dapat poin kill lagi karena kalau dapat satu poin kill lagi itu bakal tambahan 1 detik di arah atas. Benar sekali, hampir aja crossbow tanknya bisa bertambah, bisa mendapatkan satu orang lagi ataupun 1 detik yang sangat-sangat berharga dan sepertinya keadaan mulai membaik untuk Omega Esports. Yes, seperti yang udah aku bilang, ini para pemain dari tim Omega udah mulai bisa menjadi kembali dan bahkan Gillis sudah diamankan, Ciku sudah diamankan di arah mid lane. Formace gak bisa kemana-mana, dia kali ini bakal coba untuk eliminasi saja dan lihat ultimate-nya berhasil dari konstruksi damage-nya terlalu sakit dan shutdown. Cuma diam di sana, kali ini mau coba dipaksa dan dikadangin gak boleh pulang mau jadi goyang. Berhasil lagi-lagi ditumbangkan Mon dengan satu poin besar row. Solid rancang ke Garo yang gak berhasil merupakan seorang Hajis di arah bottom lane. Gak bisa kabur Ji karena sudah terkurung dalam kandang Imperial Justice yang udah dipersiapkan oleh Sylvana. Hanya bisa ngedes tapi mentok di dinding, gak bisa dikeroyok, langsung spiral dikeluarkan. Tapi ternyata di bagian tengah ada pergerakan dari Jowhead juga yang bersembunyi. Ejectornya dikeluarkan menemani Sansin di arah bawah. Ada pergerakan juga dari Harley untuk bisa mendapatkan red buff yang udah nongol tepat berada di areanya. Betul buat sebarang betul, sedangkan Moon kali ini agak sedikit struggle. Dia udah mulai kesulitan untuk nge-pick off satu persatu. Tapi Moon kali ini efektif banget berbeda dengan game yang pertama, betul bukan? Bapak Pulung? Betul sekali Bapak. Moonnya untuk di game yang kedua. Wow, attack speed yang dimiliki oleh One sudah mulai terlihat. Bapak didorongnya tadi dengan adanya Secret Hammer. Dilemparkan lagi, dicolok langsung, gak bisa kabur. Impulsionnya belum mau dikeluarkan, tapi flickernya sudah terlihat di sana. Itu kalau Aeon dia tetap maju, ini keputusan yang baik banget dari si Iwan ya. Karena kalau dia tetap maju, crossbow of tank itu bisa ke arah belakang. Kenapa? Karena kalau dia bisa pecah di dia, tapi dia crossbow of tank ke arah belakang. Dan itu adalah salah satu hal yang menguntungkan untuk seorang One ketika tank-tank dari musuh di depan langsung coba tertangkap, mencoba bergeser dengan Secret Hammer. Ternyata Moon masih bisa bertahan di arah belakang. Agensinya dikejar oleh seorang Benedetta, gak boleh pulang mau jadi Koya dan Walaset berhasil diamankan dan masih bisa survive di arah belakang. Elias gak kena satu ini dan masih ditumbangkan. Sedang di sisi lain Hell kesulitan, Ciku, Deadly Magic dan juga Pokok Trigger berhasil mendapatkan satu poin tambahan. Oh my god, 40. Para pemain dari tim Omega sedikit kesulitan karena kehilangan 2 player, sedangkan mereka hanya kehilangan Benedetta. Akankah mereka bertahan karena ada Bapak Lord yang terhormat dan di atas menit yang ke-12. Iya, terpecah tadi war. Kita lihat aja ada war yang langsung mengejar ke arah Benedetta, ada juga yang mengejar ke arah Jowhead yang memang benar-benar kepisah ataupun terpecah belah konsentrasi yang dimiliki oleh Omega Esports. Tapi sementara di bagian tengah ada Imperial Justice yang langsung berhasil untuk mendapatkan Moon. Akankah Moon yang selamat? Tidak ternyata, tapi di area Lordnya sedikit lagi, 2 bar lagi dan Harley lah yang berhasil untuk mendapatkan Lord tersebut. Retribution Israel, tapi mereka berhasil mendapatkan seorang Ciku. 2 hilang, lampu-lampu mendapatkan tersisa 2 player saja dari Toda. Ini bisa menjadi bencana untuk tim Toda. Mereka bisa nahan Lordnya dari tim Omega. Sedangkan dari tim Toda kehilangan Lord dan ini menjadi kerugian yang luar biasa. Lordnya nggak bakal bisa mendorong. Ini harusnya bakal coba dihabisin Lordnya di arah bottom terlebih dahulu. Harusnya ya, kalau menurut aku pribadi ya. Ini Lordnya akan hilang arah, nggak punya backupan, akan menjadi Lord yang bisa dibilang ya itu bagian. Iya, makanya cukup sia-sia. Tapi setidaknya angin segar untuk Todak ketika mereka berada di posisi yang nggak baik. At least mereka punya 3 lane yang didorong oleh Super Minion. Walaupun hanya 1 wave saja. Dan Iwan pun berada di bagian bawah berusaha, tapi untuk red buff-nya akankah berhasil diambil, tapi ternyata masih berhasil langsung aja disambut. Tadi udah ada Threshold juga sedikit lagi aja tersisa. Udah ada 1 Mountain Shocker dan ternyata berhasil untuk mendapatkan Benedetta. Tapi ternyata flicker dikeluarkan seorang Moon dan tidak berhasil dikeluarkan 1 crossbow of tank-nya. Itu mekanik yang bagus banget dari seorang Hajisi. Dia bener-bener nge-tilting seorang Benedetta dan Benedetta-nya bahkan udah ngeluarin mungkin gak bisa numbangin Hajisi sama sekali di sana. Lihat para pemain dari Todak udah mulai terlihat kerisauannya, gelisah, geli-geli basah. Gelisah. Geli sahur kan. Oke, wah setnya keren juga. Wow. Oke, lihat itemnya One yang udah hampir full item, Rose Gold, Meteor, dan Stalker. Dan di sisi lain kita lihat lampu-lampunya udah BOD, Bloodlust. Attack speed semua itu ya. Itu mohon maaf, kenapa sepatunya ada 2, Formace?
Situ mau lari. Ya keles. Ada 2 sepatu armor. Hari-hari ngetrol. Ada 2 sepatu. Hari-hari. Oke. Ngobyut kali tuh Benedetta kali ya. 2 Windtalker skip, 2 sepatu, yes. 2 BOD skip, 2 sepatu, yes. Oke, gitu. Apa coba? Hari-hari. Aduh, kita mah nggak ngerti ya pemikiran pro player bagaimana ya. Penting mereka nyaman aja dengan apa yang mereka lakukan ya. Yes, benar, bukan sembarang benar Pak Pulung. Tapi kali ini kita lihat di arah bottom lane ada Benedetta yang seorang diri seperti Pak Pulung di kehidupan kali ini. Sedangkan Todak di arah top lane udah lihat minion bersama dengan Omega, seorang Kenji bakal beramai-ramai menuju ke arah inhibitor dari tim. Iya Oji, tapi tanpa kita sadari kita satu meja sendiri semua nih ya. Oke. Atau siapa? Kita Cimo. sendiri, ini paling kanan. Oh, Banyak yang waiting list, cuman gak ditantang, gak diikutin aja. beda, orang cakep. Kayak lo kecil lo di bedong, bilang mak lo, bilang bunda di bedong. Oke, balik lagi. Ada Ciku di bagian tengah, bukan Cigu ya. Cigu teman-teman, pertempuran pun terjadi di bagian bawah tanah Tamus dan juga Benedetta. Ada Lele terbang, nggak kena Phantom Slash. Berani lo, jujur lawan apa? Benedetta, berani gua. Pakai Tamus ya. Berani? Berani. One by one kayak tadi kan? Berani. Kalau ada Selena kayak tadi? Ngeri. Oke, tapi lihat langsung dia flicker di arah belakang ternyata dikeluarkan kah oleh seorang Yelis dan gak berhasil mendapatkan apapun. Yep. Aduh, tadi ada flicker. Kita sedikit tegang, tapi ternyata nggak keseret kamera. Iya, mendadak temponya menjadi slow. Udah rejector juga, ada Abyssal Trap yang dikeluarkan, arrow-nya pun nggak kena, berhasil digocek. Udah ada 1-1 juga sekarang yang diberikan blue buff ya. Ini masih akan sangat cepat sekali untuk ultimate-nya. Ya, itu Kogok. Soccer telah dikeluarkan, ternyata hanya untuk mengecek posisi dari para pemain dari tim Todak. Dan bahkan tim Todak gak ada yang berada di rumput di sana. Dia terbuka Bapalon dan terkorban. Yang sudah bisa diamankan oleh para pemain dari tim Omega. Akankah Omega mengamankan Lord kali ini ataukah tim Todak yang bakal berhasil fight dimenangkan? Kita lihat sementara itu udah mulai digocek, Adizi masih memancing-mancing aja tapi cuman di bagian bawah sana Jauhen berusaha untuk mendorong. Lalu ada Tamus juga yang memecah belah bagaimana area pertahanannya agar tidak bisa menyatu dengan baik gitu. Oh, ini pinter banget Omega, dia tahu gak ada lapu-lapu di sana. Lapu-lapunya masih menahan seorang Tamus di arah bottom lane. Mereka harus membuka vision terlebih dahulu. Sudah terbuka, sudah ketahui para pemain Todak di mana keberadaannya mereka nih. Sudah ketahuan bos ya, sudah ketahui itu bagaimana ya Bapak ya. Udah 2 kali ya. Oke, 3 kali tombak ada di pinggang Anda ya Bapak ya. Begipun meskitu kita lihat kali ini Todak di arah capek gue. capek. Cimo moceng player yuk. Oke, where are you going brotherku? Tapi transporter telah terbuka, masih coba untuk bertahan, lihat panik, tapi freestyle dulu bos. Gak berhasil lempar ke arah belakang, sedangkan Kenji dan Limeji Poker Trick udah masuk dan gak berhasil apa-apa. Sedangkan Sto di arah bottom lane, kecepatan yang luar biasa untuk seorang Lapu lupa memberikan damage dan berhasil mendapatkan turret. Dan di sini akankah Todak memaksakan keadaan untuk team fight karena bisa dibilang lihat lapu-lapunya bisa mengganti para pemain dari tim Omega dari arah belakang Palu. Waduh, ini bisa banget langsung dibongongin aja tapi ternyata di bagian tengah cukup pasif lagi, permainan belum lagi karena mereka di saat mau menggeprek ke arah Lord juga Lord geprekan balasannya sakit banget loh ke arah Marksman yang dimiliki oleh Omega. Bener banget Pak Lupung kali ini. Iya Pak Lupung ya, siap. Siap Bang Ijo ya, ayo. Oke. OMG head. OMG jadi saya. Padahal Omega ya. Jadi OMG gitu. OMG head. Ngebuka visionnya dan udah ada orang kali ini Kenji bakal berat banget untuk ditumbangkan. Sedangkan para pemain dari tim Omega masih coba untuk nyicil ke arah Lord. Coba bakal coba diganggu dari seorang Health dan ternyata terreset. Ini bisa menjadi salah satu waktu yang digunakan oleh tim Omega. Seperti yang sudah aku bilang, lihat Benedetta harus coba flanking tapi ternyata gak bisa sama sekali. Lord diamankan dan bahkan Kenji masih bisa bertahan. Langsung terlalu besar. Lihat Tamus terkuat di match yang pertama kali ini berhasil diamankan seorang Kenji dan lihat Kenji still survive dan bahkan dia bisa mengamankan kembali posisinya. Mega kill didapatkan
langsung hilang immortality dari seorang Yeli Hes. But it's okay, no problem. Lifesteal macam apa itu tadi kita lihat? Kenceng banget kan, tapi Kenceng banget darahnya udah kayak pengeluaran kita Gigi. Tapi ternyata sekarang Deadly Magic pun langsung dikeluarkan aja, terkena ke arah Inferno pun udah dikeluarkan. Bisakah dia bertahan muncul ke bagian belakang, masuk ke dalam kerumunan. Selena sedikit lagi, satu hit terakhir nggak mau dipaksakan oleh Janet. Intinya harus coba di cover dan ternyata Mountain Shocker berhasil mendapatkan satu dan Winston saja save the day. Jiku di depan sana, KD Implosion lihat butuh 4 orang dan bahkan Ketusi memberikan damage-nya. Konteknya udah nyala tapi kali ini mendengar suara Toto masih bisa bertahan, diamankan oleh seorang Yeli Hes. Yeli Hes save the day dan Papalo terlalu mulai masuk ke arah dalam. Ini seorang EOD dan ini tandanya ini bencana. Soda akan kehilangan poin yang kedua dan this is it. Harusnya menjadi poin untuk tim Omega. Pak Lupo, recall courtesy and DKK take the game to Omega. Wow, berhasil kembali untuk mengambil kemenangan 2-0 di match yang pertama.